Halo semuanya, kenalin namaku Naila Izzatul Ikhya dengan NIM 24411040370. Sebelumnya, di sini saya akan bawakan materi mengenai Rohana Kudus dengan kiprahnya dalam pendidikan perempuan. Siapa sih Rohana Kudus itu? Simak pembahasannya ya. Langsung saja ya teman-teman. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi, ketimpangan akses pendidikan bagi perempuan masih menjadi isu global, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun ada kemajuan, perempuan di daerah miskin dan pedesaan masih terpinggirkan. Di tengah sistem kolonial dan budaya patriarki, tokoh seperti Rohana Kudus hadir sebagai pelopor pendidikan perempuan. Ia mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia yang biasa disingkat sebagai KAS dan surat kabar Sunting Melayu yang sempat viral pada masanya sebagai bentuk perjuangan terhadap keterbatasan perempuan dalam mengakses pendidikan. Rohana tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memberdayakan perempuan secara sosial dan ekonomi. Ia memadukan semangat emansipasi dengan nilai lokal Minangkabau, membentuk model pendidikan alternatif berbasis komunitas yang relevan sampai saat ini. Selanjutnya, ringkasan penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi kiprah bahkan kontribusi Rohana Kudus dalam pendidikan perempuan pada masa kolonial. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yaitu mengkaji buku, artikel, dan arsip sejarah. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan ala Rohana bersifat membebaskan dan relevan untuk konteks marginal saat ini. Model ini bisa menjadi inspirasi pendidikan berbasis komunitas yang membangun kesetaraan gender hingga saat ini. Nah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama yaitu membahas mengenai pendidikan adaptif dan literasi mandiri. Pada masa kolonial, akses pendidikan bagi perempuan itu sudah sangat terbatas dan bahkan dianggap bukan prioritas. Nah, dalam situasi ini, Rohana Kudus tumbuh sebagai sosok yang belajar secara mandiri, menguasai berbagai aksara, dan membuka ruang belajar dari rumahnya sendiri. Ia membacakan berita dan buku kepada perempuan sekitar, yang kemudian berkembang menjadi komunitas belajar informal. Literasi yang dikembangkan tidak hanya untuk mencerdaskan, tetapi juga membangkitkan kesadaran sosial perempuan. Rohana mempraktikkan pendidikan yang adaptif dan berbasis komunitas yang relevan dengan gagasan Paulo Freire tentang pendidikan kritis dan membebaskan. Hasil yang kedua yaitu membahas mengenai pendidikan keterampilan dan ekonomi. Sekolah kerajinan Amai Setia yang didirikan oleh Rohana tidak hanya mengajarkan tentang membaca, menulis, tapi juga mengajarkan tentang keterampilan menjahit, membordir, dan membuat kerajinan tangan. Keterampilan ini bukan hanya sekedar pengisi waktu, melainkan strategi pemberdayaan ekonomi. Produk dari KAS dipasarkan secara luas dan para perempuan dilatih untuk mandiri secara finansial. Pendidikan ala Rohana ini berfokus pada kehidupan nyata dan kebutuhan lokal, menjadikan sekolah sebagai pusat produksi dan solidaritas sosial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi alat untuk menciptakan struktur sosial yang lebih adil dan setara. Nah, hasil yang ketiga yaitu membahas mengenai pendidikan pembebasan norma patriarkal atau yang sering kita pahami yaitu patriarki. Rohana tidak menjadikan pendidikan sekedar proses berpikir, namun juga sebagai jalan untuk membongkar norma patriarki yang mengekang perempuan. Ia mendorong murid-muridnya untuk berpikir kritis terhadap adat yang menempatkan perempuan di posisi tingkatan yang lebih rendah. Pendidikan di tangannya menjadi ruang untuk merefleksi, berdialog, dan memperjuangkan posisi perempuan dalam budaya. Ia tidak meniru sistem pendidikan kolonial,
melainkan menciptakan model pendidikan yang tetap berakar pada nilai lokal, namun bersifat emansipatif dan membebaskan. Masih ada loh hasil keempat yang membahas mengenai peran media dalam emansipasi. Melalui surat kabar Sunting Melayu, Rohana menciptakan media sebagai ruang pendidikan kritis. Media ini menjadi tempat perempuan menulis, menyuarakan pendapat, dan membangun kesadaran kolektif. Dengan bahasa Melayu yang mudah dipahami, ia menjangkau pembaca dari berbagai latar belakang. Sunting Melayu membahas isu-isu penting seperti poligami dan ketidakadilan gender. Menjadikan media sebagai alat emansipasi yang kuat. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk budaya berpikir dan berdaya bagi perempuan. Nah, ini nih hasil yang terakhir, yaitu membahas mengenai pentingnya penelitian. Penelitian ini memperkuat teori Paulo Freire tentang pendidikan sebagai alat transformasi sosial. Model pendidikan Rohana menunjukkan bagaimana literasi, keterampilan ekonomi, bahkan media bisa saling menguatkan dalam membebaskan perempuan. Dari sisi praktek, pendekatan ini lebih relevan untuk pendidikan di komunitas kita sekarang karena bersifat kontekstual, murah, dan memberdayakan. Rohana juga memberi contoh bagaimana pendidikan bisa tumbuh dari dalam budaya lokal tanpa kehilangan semangat pembaruannya. Nah, model ini sangat relevan untuk program literasi, pendidikan nonformal, dan pemberdayaan perempuan masa kini. Nah, tiba saatnya nih, udah ada di kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari sebuah materi mengenai kontribusi, apa aja sih kontribusi yang pernah dilakukan oleh Rohana Kudus? Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa Rohana Kudus adalah pelopor pendidikan perempuan yang ternyata sudah berhasil memadukan literasi, keterampilan, ekonomi, juga media sebagai alat pembebasan. Di tengah sistem kolonial dan budaya yang patriarki itu, ia merancang pendidikan yang bersifat adaptif, inklusif, dan berbasis komunitas. Melalui sekolah kerajinan Amai Setia yang dia dirikan, perempuan tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga dibekali keterampilan untuk mandiri secara ekonomi. Nah, melalui surat kabar Sunting Melayu ini, ia jadi bisa membuka ruang diskusi dan ekspresi perempuan di ranah publik. Pendidikan versi Rohana ini tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membebaskan seluruh perempuan. Ia memberi contoh bahwa pendidikan bisa tumbuh dari nilai-nilai lokal dan tetap membawa perubahan besar. Model pendidikan emansipatif ala Rohana ini masih sangat relevan ya untuk diterapkan di masa sekarang, khususnya untuk memberdayakan perempuan di komunitas yang terpinggirkan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini nih hasil penelitian kita. Yang pertama ada literasi mandiri, di mana Rohana bisa memulai pendidikan dari rumah dengan kegiatan membaca bersama perempuan di sekitarnya, lalu membentuk komunitas belajar non-formal yang kritis tapi mandiri. Yang kedua ada keterampilan ekonomi, di mana di sekolah yang Rohana buat, yang Rohana dirikan, perempuan diajarkan keterampilan menjahit, membordir, dan membuat kerajinan untuk menunjang kemandirian ekonomi. Yang ketiga, ada media sebagai ruang edukasi kritis. Melalui surat kabar Sunting Melayu, Rohana menciptakan media sebagai sarana perempuan untuk menulis, berdiskusi, dan menyuarakan isu-isu yang penting. Nah, hasil yang keempat yang bisa kami paparkan yaitu pembebasan dari norma patriarki. Pendidikan ala Rohana ini ternyata membangkitkan ya kesadaran kritis untuk perempuan-perempuan, menantang budaya patriarki, dan mendorong mereka aktif di ruang publik. Nah, sudah selesai. Cukup sekian ya. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.